Teman-teman yang saya sayangi, sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Arsyah Dusetia. Kali ini saya akan menyampaikan satu cerita rakyat yang sangat menarik dari daerah Kabupaten Banjarnegara dengan judul Legenda Kawah Sikitang, yang diambil dari buku kumpulan cerita rakyat yang ditulis oleh tim penyunting dan diterbitkan oleh kantor dinas kearsipan dan perpustakaan daerah Banjarnegara. Ayo kita ceritanya ya teman-teman. Ya, yuk. Alkisah ratusan tahun silam di dataran tinggi Dieng ada seorang putri cantik jelita dan rupawan bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah yang dikelilingi taman bunga yang indah. Kecantikan Sinta Dewi mengundang decak kagum bagi setiap pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, namun tidak ada satu orang pun yang sanggup mendapatkannya, karena Sinta Dewi meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Teman-teman, ingin tahu tidak kelanjutannya? Yeay. Nah, suatu ketika seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Garungan bermaksud melamar Sinta Dewi. Sang pangeran merasa bahwa dengan harta kekayaannya ia dapat memenuhi mas kawin yang diminta oleh sang ratu. Maka ia pun segera memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada putri Sinta Dewi. Kawan, tolong sampaikan lamaranku kepada putri Sinta Dewi. Titah pangeran Kidang kepada para pengawal. Katakan kepadanya bahwa aku sanggup memenuhi berapapun mas kawin yang dia minta. Keesokan harinya, para utusan pangeran Kidang Garungan segera menyampaikan lamarannya kepada putri Sinta Dewi. Ampun Tuan Putri, kami adalah utusan Pangeran Kidang Garungan. Kedatangan kami kemari adalah untuk menyampaikan lamaran beliau pada Tuan. Hai utusan pangeran Kidang, berapa banyak mas kawin yang disanggupi tuan kalian untuk melamarku? Tanya putri Sinta Dewi. Ampun Tuan Putri, Pangeran kami memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Berapapun mas kawin yang Tuan Putri minta, Pangeran kami sedia memenuhinya. Mendengar keterangan itu, sang putri pun terdiam sejenak sambil membayangkan wajah pangeran Kidang Garungan. Dia seorang pangeran yang kaya raya. Aku yakin pastilah dia tampan dan gagah perkasa. Ih, gemes aku. Oh, pangeran. Putri Sinta Dewi akhirnya menerima lamaran pangeran Kidang Garungan. Alangkah senangnya hati pangeran Kidang Garungan
berusaha ingin menerimanya, tapi hatinya tetap menolak. Maka ia segera mencari jalan keluar agar pernikahannya dengan pangeran berwajah bijak itu batal. Ia segera memberikan satu syarat yang amat berat kepada pangeran Kidang Garungan. Ketahuilah pangeran, di daerah ini amat kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dibuatkan sebuah sumur yang besar dan dalam. Tidak tidak mau menikah dengan Ganda sebelum sumur itu selesai. Dan ingat pangeran, pekerjaan sumur itu harus dikerjakan sendiri oleh pangeran dalam waktu 1 hari. Baik Dinda, Ganda siap memenuhi syarat. Dengan syarat yang berat itu, sang putri pun berpikir bahwa pangeran tidak mungkin bisa memenuhi syarat itu. Ternyata pangeran Kidang Garungan tidak kurang akal, teman-teman. Dia bersemedi untuk meminta bantuan para makhluk bawah tanah, membantu membuat sumur yang hanya diberi waktu 1 hari. Sumitra, nyuwun kasa, nesang aku. Jagat Dewa Batara, mingkar-mingkuring angkara. Angkara karna wadisi, sinau resmine itu. Sinupo, sinupaso. Hadir. 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 Sapa kang ora karasa ing pangadi bener kalawan gede. Setelah pangeran Kidang Garungan membacakan mantra, akhirnya keluarlah Raja Jin dan menemui pangeran Kidang Garungan. Hiho, hiho, ada apa? Kamu membangunkan aku. Raja Jin, aku ingin meminta bantuan. Hiho, hiho, minta bantuan ke pelangganan. Minta bantuan apa lagi kamu? Tolong buatkan aku sumur untuk memenuhi permintaan Sinta Dewi yang harus selesai dalam waktu 1 hari. Pada saat itu juga, Raja Jin membantu membuat sumur yang hanya diberi waktu 1 hari. Teman-teman, ketika pangeran dan Raja Jin hampir menyelesaikan pekerjaannya, Sinta Dewi berusaha ingin mengganggunya. Waduh, gawat nih. Pangeran Kidang Garungan hampir menyelesaikan sumur itu. Padahal kan aku nggak sudi menikah dengan pangeran. Gimana ya jalan keluarnya? Teman-teman, akhirnya Putri Sinta Dewi meminta tolong kakeknya untuk menggagalkan pangeran Kidang Garungan dalam pembuatan sumur yang hampir selesai. Kakek,
diberi nama Kawashikita. Sampai sekarang, di dataran tinggi Dieng, banyak sekali anak yang memiliki rambut gimbal seperti kutukan Pangeran Kidang Garuman. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulannya loh teman-teman, bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kita pikir dan teliti terlebih dahulu, sehingga tidak timbul penyesalan di suatu hari nanti. Sekian dulu ya cerita dari Asya. Sampai jumpa.